Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lanjutan saya. Kali ini saya akan membuat kroket singkong ya teman-teman semua. Kroket singkong yang luarnya itu crispy dan dalamnya lembut dengan cita rasa yang istimewa dan juga yang pastinya premium ya teman-teman semua. Nah, kita siapkan dulu untuk isian dari kroketnya. Di sini saya memakai bawang merah sebanyak 8 buah. Ada bawang putih saya memakai 6 buah. Itu kita oseng ya teman-teman, atau kita blender. Ditambahkan dengan pala 1/4 sendok teh. Kita bisa pakai pala bubuk atau pala yang bijian. Nah, setelah di blender lalu kita masukkan ke dalam minyak yang panas untuk kita matangkan dulu bumbunya atau kita oseng. Kita oseng-oseng. Ini bisa untuk isian apa aja, untuk isian lumpia juga bisa, isian dari kue-kue yang lain juga bisa seperti ipau dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman semua ya. Dan di sini saya tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk. Saya tambahkan juga dengan daun bawang yang sudah saya iris-iris bundar-bundar. Kita aduk-aduk rata dan biarkan dulu sampai benar-benar dia wangi ya teman-teman. Di sini saya juga tambahkan 250 gram daging, nanti bisa dicincang atau digiling, atau bisa juga menggunakan hati ayam ataupun udang juga bisa ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan daging sapi. Kita masak bersama dengan bumbunya. Dan jangan lupa juga kita kasih seasoning seperti garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Kita gongseng. Dan jangan lupa juga kita tambahkan dengan air ya teman-teman, gunanya untuk mengempukkan dagingnya ya teman-teman semua ya. Nah, kita masak dulu sampai dagingnya setengah empuk. Dan jangan lupa juga kita siapkan adalah wortel dan juga kentang sebanyak masing-masing 500 gram atau setengah kilo yang sudah kita potong dadu kecil-kecil seperti ini. Kita cuci bersih dan kita masukkan ke dalam tumisan bumbunya. Kita aduk-aduk rata. Ya, seperti ini ya teman-teman semua. Kita bisa tambahkan lagi air untuk mematangkan isiannya ini ya teman-teman, karena wortelnya cukup keras. Dan kita nanti masak sampai dengan airnya menyusut atau airnya habis ya teman-teman semua ya. Dan dipastikan wortel, kentang, dan juga dagingnya sudah empuk. Jangan lupa juga untuk dites rasa apakah rasanya sudah pas, manis, asin, gurihnya. Kalau mau bikin banyak juga bisa ya untuk di stok di rumah atau masukkan ke dalam freezer. Lalu kita tambahkan juga dengan daun seledri ya teman-teman semua, bisa kita potong-potong. Ini juga menambah aroma. Kita aduk-aduk rata. Nah, setelah masak kita sisihkan dulu ya teman-teman atau kita dinginkan. Nah, untuk step selanjutnya kita kupas sebanyak 2 kilo singkong yang akan kita kukus ya. Ingat, singkongnya dikukus, jangan direbus, karena nanti kalau direbus akan mengandung banyak air, jadi susah untuk kita bentuk ataupun kita goreng, akalan gampang pecah. Nah, setelah matang singkongnya lalu kita haluskan dengan menggunakan ulek-ulek seperti ini. Kita jojloh ya, bahasa Jawa kita jojloh. Ingat, singkongnya harus yang empuk ya teman-teman semua. Tapi kalau singkongnya nggak empuk bakalan susah pada saat kita menghancurkan singkongnya. Kalau di sini saya memakai jenis singkong yang namanya adalah singkong pacar. Setelah itu kita masukkan juga dengan mentega sebanyak 3 sendok makan. Kita masukkan dan kita ratakan. Ini lebih enak ngudeknya pakai tangan ya teman-teman semuanya. Ingat, tapi harus cuci tangan dulu supaya bersih. Ya, seperti itu kita satukan. Lalu saya tambahkan juga dengan lada atau merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh, dengan ditambah dengan penyedap rasa sebanyak 1 sampai dengan 2 bungkus tergantung selera teman-teman semua, mau asin ataupun mau tidak.
Lalu saya tambahkan juga dengan susu bubuk sebanyak 50 gram atau 2 bungkus ya teman-teman, susu Denko full cream. Ini agak berat ya kalau diaduk pakai menggunakan centong seperti ini, jadi nanti akan saya udak menggunakan tangan, tapi ingat harus sudah cuci tangan dulu ya, tangan dalam keadaan bersih. Dan saya tidak menggunakan sarung tangan karena kalau menggunakan sarung tangan itu heboh, susah, nggak terbiasa ya teman-teman semua ya. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan kuning telur sebanyak 4 buah kuning telur. Jadi dipisahkan antara putih telur dan juga kuning telurnya, dan nanti putih telurnya bisa digunakan untuk melengketkan atau menyelimuti tepung panirnya ya teman-teman semua. Kita aduk dengan menggunakan tangan seperti ini supaya mudah tercampur, sambil dirasakan apakah ada sumbu-sumbu dari singkongnya yang mengganggu. Seperti itu, kita terus dikaliskan ya teman-teman, atau dijadikan satu seperti itulah. Jangan sampai ada bagian yang tidak tercampur dengan bumbunya, nanti bakalan rasanya belang-belang. Nah, setelah rata, kita ambil adonan singkongnya. Saya memakai sebanyak 100 gram, bukan 100 gram tapi 50 gram, tergantung ya, mau 50 gram, 60 gram, 70 gram, sampai 1000 gram satu biji juga bisa. Saya memakai 50 gram adonan singkongnya atau kroket singkongnya, dan saya isi dengan isiannya ya sebanyak setengah sendok makan, dan kita buat setengah lonjong ya teman-teman, atau lonjong juga bisa seperti ini. Sekali lagi tangannya harus bersih ya, insya Allah ini sudah nggak lengket karena di dalam adonan kulit singkongnya sudah memakai mentega ya teman-teman semua ya. Ini benar-benar lembut kulitnya, dan juga nanti pada saat kita goreng bakalan renyah ya teman-teman di bagian luarnya. Kita lakukan sampai dengan kulitnya habis. Nah, ini kita bisa bikin banyak dan kita taruh stoknya di freezer, atau kita mau jual dalam keadaan frozen juga bisa ya teman-teman. Jadi tinggal kita taruh di freezer, pada saat dijual kita jual dalam keadaan beku. Nanti pada saat konsumen kita mau menggoreng, bisa ditawing atau didiamkan dulu sampai suhu ruang, baru digoreng dengan minyak panas. Ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita bulat sampai lonjong seperti itu. Kita lakukan sampai dengan semuanya habis ya teman-teman semua ya. Ini kalau timbangan tergantung teman-teman semua, mau bikin yang besar atau bikin yang sedang atau bikin yang kecil juga bisa. Pokoknya tergantung selera dari teman-teman semua. Kita tutup di bagian isiannya, jangan sampai ada lubang, nanti bakalan keluar nanti ya kalau misalnya nggak rapat. Kita menutupnya, kita ratakan seperti itu. Nah, setelah semua jadi seperti ini, kita siapkan putih telur sisa dari kita mengambil kuning telurnya tadi. Kita tambahkan sedikit air biar nggak terlalu kental. Lalu kita masukkan kroket yang sudah jadi tadi ke dalam putih telur. Ya, seperti itu. Lalu kita gulingkan di atas tepung panir atau tepung roti ya teman-teman semua. Kita masukkan dan kita lakukan sampai dengan semuanya habis. Nah, setelah semuanya terbalur dengan tepung roti, lalu kita diamkan di dalam lemari es. Kalau mau langsung digoreng bisa 1 sampai dengan 2 jam agar tepung rotinya itu melengket di kroketnya, atau langsung di frozen, langsung disusun dimasukkan ke dalam freezer juga bisa. Nah, kalau digoreng kita menggunakan minyak yang panas. Lalu kita masukkan kroketnya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Kita goreng sampai dengan kuning keemasan ya teman-teman semua ya. Kita goreng sampai dengan kuning keemasan. Ini gorengnya tergantung teman-teman semua, kalau mau lebih kering bisa agak lama sedikit. Apinya itu sedang ya teman-teman, kecil cenderung sedang. Kalau misalnya kita kegedean api, dia akan gosong di luar tapi di dalamnya sebenarnya sudah matang.
Tapi biasanya kalau dari kulkas kan dingin ya, jadi nggak sampai ke dalam gitu meresap panasnya. Nah, kalau sudah kuning keemasan seperti ini, kita langsung angkat dan siap untuk kita sajikan bersama dengan cabai rawit atau saus sambal juga bisa ya teman-teman semua ya. Warnanya cantik ya, kuning keemasan seperti ini. Nah, kita siap sajikan di atas piring, siap disajikan buat acara keluarga, yasinan, arisan, ataupun acara menemani coffee break, teh, dan juga yang lain-lain. Bagi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.